Shalom. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tahun ini kita bilang adalah tahun penuaian. Siapa yang tahu kalau tahun ini adalah tahun penuaian? Nah, kita harus semangat bergairah. Karena penuaian itu bukan bicara tentang jiwa-jiwa aja. Penuaian itu penuaian janji Tuhan. Penuaian apa yang kita doakan. Penuaian apa yang menjadi pergumulan kita. Kita akan tuai. Amin. Makanya kenapa gembala kita di tempat ini. Untuk kita dapat menuai. Menuai yang banyak. Kita harus menjadi kuat. Katakan menjadi kuat. Haleluya. Di bulan Januari di tempat ini kita belajar tentang pondasi kekristenan. Siapa yang masih ingat ya pondasi kekristenan ya? Di bulan Februari kita belajar tentang karakter Kristus. Dan di bulan ini kita belajar tentang hubungan. Kenapa sih tema-tema yang diberikan itu? Kalau misalnya lupa, ingat kembali catatannya. Kalau nggak punya catatan, buka YouTube. Tapi saya lebih anjurkan untuk nyatet. Kenapa? Waktu kita nyatet kita tuh ingat dibanding kita denger. Ya, nyatet. Setelah catet, jangan ditinggal. Tapi dilakukan, katakan dilakukan. Saya tuh punya kebiasaan tuh. Kebiasaannya apa? Kalau misalnya di handphone tuh suka keluar tuh ya resep-resep gitu ya. Resep bikin sop daging misalnya. Wih, niatnya mah niat nih. Niat di hati mah pengen masak. Makanya begitu keluar resep, wih bagus nih resepnya. Saya supaya resepnya gak hilang, saya kirim. Ting, saya kirimnya ke suami saya. Suami saya bilang, ih mama ngirim apa sih, ngirim resep? Mama katanya, ini di handphone saya ada kali 500 resep mama. Tapi satu pun gak ada yang mama bikin katanya. Wah haleluya, itu sama loh kayak kita loh. Kita dengar firman, kita catat firman. Tapi kalau kita gak lakukan, itu sama aja kayak gitu. Ya, jadi sekarang kita lakukan ya. Kalau cuma resep, supaya jadi masakan, kalau kita firman yang kita dengar, biarlah kita lakukan. Amin. Amin. Sehingga saya percaya setiap kebenaran yang kita lakukan itu akan membuat kita menjadi semakin baik. Amin. Nah, kenapa bulan ini kita masuk dalam hubungan? Kenapa hubungan itu penting? Karena menurut survei 80% dari kesuksesan seseorang itu karena dia memiliki hubungan pertemanan yang baik. Hubungan relasi yang luas. Networkingnya yang baik. Wah. Dan 20% faktor lain. Begitu besar peranan hubungan. Sehingga kenapa bulan ini kita belajar tentang hubungan. Kemampuan membangun hubungan satu dengan yang lain. Itu memperbesar kesuksesan kita 80%. Untuk itu siapa di sini yang mau supaya pertemanan kita semakin luas? Atau siapa di sini yang memilih lawan kita yang semakin banyak? Pasti setiap kita milih teman kita yang semakin banyak, betul? Dibanding lawan. Nah, masalahnya di sini. Masalahnya dalam hubungan itu karena kita manusia makhluk sosial. Pasti berinteraksi satu dengan yang lain ya. Kita manusia makhluk sosial. Kita gak bisa hidup sendiri. Ada di sini yang bisa hidup sendiri? Angkat tangannya. Nyiapin semua sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Bahkan nanem padinya sendiri. Ada? Nggak ada, betul ya? Karena kita berinteraksi satu dengan yang lain. Karena kita berinteraksi satu dengan yang lain, pasti bisa timbul gesekan. Bisa timbul konflik, betul? Ya, karena kan firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kenapa? Kenapa itu harus ditajamkan? Untuk kita semakin baik ya. Makanya kenapa kita tuh perlu yang namanya kita membangun hubungan. Tapi karena akibat dosa nih, kecenderungan manusia itu nurutin ego, menyenangkan diri sendiri, maunya menang sendiri, maunya memuaskan hawa nafsunya sendiri, betul gak? Kalau kita nih berhubungan dengan orang, maunya kan kalau bisa bekal gua, bener gak? Itu kecenderungan manusia. Makanya kenapa konflik itu bisa terjadi. Nah, bagaimana konflik itu kita bisa menjadi satu hubungan yang baik? Kita harus melakukan rekonsiliasi konflik. Itu tema saya, rekonsiliasi konflik. Supaya kita bisa membangun hubungan yang kuat, amin.
Nah, apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi adalah upaya memperbaiki kembali suatu hubungan akibat adanya konflik. Jadi upaya untuk memperbaiki kembali hubungan yang sudah mungkin renggang, yang sudah mungkin ada masalah. Memperbaiki kembali konflik. Karena kalau konflik yang tidak diselesaikan, maka akan timbul dampak yang tidak baik. Di Kejadian 27 ayat yang ke-41. Untuk bahasan tentang hubungan saya ambil dari kisah Esau dan Yakub. Dari Kejadian 27 bisa dibaca sampai Kejadian 33. Ya. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam terhadap Yakub karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Wah, wih, Koko sama adik lu, dia mau bunuh adiknya. Karena kenapa? Karena dia merasa ditipu sama adiknya. Dia merasa hak yang terbaik, hak yang paling baik yang harusnya dia terima, warisan yang terbesar yang harusnya dia terima, diambil sama adiknya. Berapa banyak kita di tempat ini juga mengalami konflik gara-gara ini. Adik dengan kakak, mungkin masalah warisan, mungkin masalah yang lain. Berapa banyak, sampai gak ngomong, bahkan sampai gak aku saudara. Tapi kalau Esau dan Yakub karena hak kesulungannya diambil sama si Yakub. Dia dendam, si Esau bilang. Sampai dia bilang mau membunuh Yakub adiknya. Di Kejadian 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang untuk membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ini tadi versinya Esau, ini sekarang versinya Yakub. Yakub itu takut karena dia salah, dia berdosa. Orang yang kalau berdosa takut gak? Takut. Orang kalau berdosa tuh pasti takut. Takut ngadepin. Aduh, gue udah salah sama dia, gue udah nyolong nih. Nyolong haknya dia, udah ngambil haknya dia. Takut karena dia takut, dia bilang, aduh jangan-jangan dia datang bunuh saya nih. Ini dari Yakub sendiri. Dari versi Esau, dia mau membunuh. Dari versi Yakub, dia juga takut. Nah ini akibat konflik yang tidak diselesaikan. Timbul perpecahan. Timbul keretakan. Timbul perubahan kepribadian. Dari orang biasa bisa jadi pembunuh. Ada kerusakan harta benda. Mungkin bisa lempar-lemparan. Lempar bola, tidak ya, kadang-kadang lempar apa gitu. Ada bisa jatuh korban jiwa. Suasananya jadi banyak drama. Toksik. Fitnah. Saudara, saya beberapa hari ini kondisi saya tuh lagi kurang fit sebetulnya. Kepalanya sakit, kepala saya tuh berapa hari ini sakit sekali. Saya bilang, Tuhan gimana nih Tuhan? Saya tuh mau menyiapkan firman. Gimana ya Tuhan, ini kalau kepala sakit kayaknya kalau mau mikir pun susah ya. Jadi saya bilang, aduh gimana nih ya Tuhan ya. Terus tiba-tiba kupingnya seperti pluk gitu loh. Seperti agak sulit denger. Jadi kalau ngedenger kayaknya jauh gitu. Saya gak tahu kenapa. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang baik untuk saya. Ya, jadi karena saya gak denger nih. Jadi kalau suami saya ngomong, Mah gini-gini, hah apa sih gitu. Ngomong apa gitu kan. Gitu kan, saya sampai begitu tuh. Apa sih gak kedengeran gitu. Ini saya ngomong kenceng gak? Kalau kenceng berarti kuping saya masih kurang ini nih. Suaranya kenceng. Kadang-kadang nih konflik tuh bisa aja nih. Misalnya tiba-tiba si Ayan nih ketemu dengan saya. Tanpa sengaja si Ayan manggil saya. Bukar. Karena saya gak ngedenger, kuping saya kurang denger. Jadi saya melengos aja, jalan aja gitu, jalan. Si Ayan merasa, ditegor melengos. Siapa lu gitu kan ya. Baru juga kasih khotbah di sini udah sombong gitu kan. Padahal saya tahu nggak? Nggak tahu karena kurang denger gitu. Tapi itu bisa aja loh. Konflik hal-hal yang kecil gitu. Kita bikin drama jadi Padahal hal-halnya sepele. Cuman perlu dikomunikasikan aja kan ya. Ditanya lagi, Bukar,
Tadi saya panggil kenapa melengos? Oh, saya bisa terangin. Oh, maaf ya Cayen. Tapi kadang-kadang kurangnya komunikasi membuat hubungan kita jadi konflik, betul nggak? Nah, nanti di minggu-minggu berikutnya kita belajar nih. Belajar. Atau kadang-kadang hal-hal yang lain. Makanya akibat konflik itu jadi gak baik aja. Yang jelas berkat kita jadi berkurang. Karena kenapa? Kesuksesan kita tuh menurun. Iya. Nah makanya untuk itu kita perlu rekonsiliasi. Untuk hubungan kita menjadi lebih baik. Tapi kenapa sih rekonsiliasi itu sulit? Kita mau nih rekonsiliasi. Itu sulit kenapa? Yang pertama, karena biasanya dia gak sadar dia salah. Kayak tadi saya nih, saya gak sadar saya salah sehingga bikin Cayen marah gitu. Saya gak sadar karena saya jalan aja. Tapi Cayen udah marah, udah emosi, udah mungkin ngomong ke yang lain. Bukar tuh, begini, ditegur melengos apa gini. Saya gak sadar, saya gak tahu. Cuman taunya waktu ketemu mukanya Cayen asem gitu kan ya. Nah kalau kayak gitu kita mesti tahu nih, waduh jangan-jangan ada apa-apa nih. Kedua, membiarkan konflik selesai sendiri dengan berjalannya waktu. Udah deh, ada masalah, udah deh ntar juga beres. Contohnya. Misalnya nih, ada suami, istrinya di rumah. Suaminya setiap pulang kerja, dia nganterin temennya yang wanita, boncengan. Dia pulang, dia ngomong sama istrinya, "Mah, tadi saya nganterin si Anu, deket mah, ke busway. Baik gak?" Baik. Tapi istrinya udah mulai nyimpen tuh. Terus dia bilang, "Ya udah, ngomong mah ya udah." Tapi artinya kesel gak? Kesel. Ngomongnya ya udah di mulut. Biasanya kalau cewek suka gitu tuh. Ngomong ya udah, jangan percaya ya kalau cowok kalau dia ngomong ya udah ya. Tanya lagi, kalau perlu sekali tanya, 10 kali tanya, bener gak nih? Bener. Besoknya diboncengin lagi tuh temennya. Terus aja kata bininya, terus aja lu boncengin. Terus. Besoknya lagi boncengin lagi. Terus. Kayak tukang parkir kan. Terus. Akhirnya brak. Akhirnya apa? Nabrak. Itu juga hubungan. Biarin aja. Ntar waktu juga beresin sendiri. Tahu-tahu bom. Udah meledak, udah marah. Udah heboh. Akhirnya ceraiin. Kita kadang-kadang menyepelekan hal-hal yang bisa kita selesaikan tapi kita biarinin aja. Kita anggap ya udah waktu ntar selesai sendiri. Gak bisa. Kalau kita bukan selesaiin sendiri gak bakalan bisa selesai. Yang ketiga karena ego. Karena gengsi. Karena mau merasa dihargai. Pengennya mau menang sendiri. Pengennya saya dulu dong. Saya kan istri, mesti dong. Apa-apa saya. Oke? Makanya ini sulit untuk kita dapat rekonsiliasi. Nah, kalau kita mau rekonsiliasi, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita rekonsiliasi dengan sesama kita, yang pertama kita harus lakukan adalah rekonsiliasi dulu dengan Tuhan. Amin. Karena kenapa? Tidak ada masalah tanpa kedua belah pihak. Ya dong, gak mungkin kita ada masalah kalau gak bertepuk gitu kan ya. Jadi harus ada dua orang, dua pribadi. Sehingga bisa timbul masalah. Jadi kalau rekonsiliasi terjadi harus ada dua pihak. Tapi sebelum kita rekonsiliasi dengan sesama kita, pertama-tama kita rekonsiliasi dulu dengan Tuhan. Di 1 Samuel 15 ayat yang ke-25 dikatakan, "Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama dengan daku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Ini cerita tentang Saul dan Samuel. Waktu itu Saul berperang, Nabi Samuel diberitahu sama Tuhan. Saul berperang, bilang dia akan menang. Tapi semua jarahan, semua harus ditumpas. Tidak ada yang boleh kamu bawa, satupun. Tapi Saul milih-milih dia. Ya udah, yang jelek gue tumpas, yang bagus gue ambil. Waktu itu Tuhan menegur Saul melalui Nabi Samuel. Dia bertobat, dia bilang, "Tuhan ampuni kiranya. Kembali bersama aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Di 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, apapun kondisi kita merasa salah kayak merasa enggak, kalau ada konflik datang sama Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan dengar gak? Tuhan dengar, Tuhan katakan dia akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni setiap dosa kita. Yang penting kita mengakui dosa kita. Tuhan, saya bersalah nih. Saya gak tahu kenapa Ciayan cemberut sama saya. Ampuni saya, mungkin saya salah Tuhan. Kasih tahu saya, oke? Yang kedua, rekonsiliasi dengan diri sendiri. Di Amsal 23 ayat 7, seperti seorang yang membuat perhitungan dengan dirinya sendiri, demikianlah dia. Di Kejadian 32 ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Jadi ini kisahnya nih tentang, waktu itu nih Yakub, waktu dia menipu Esau, dia pergi ke rumah pamannya Laban. Akhirnya dia dapat istrinya tuh, Lea dan Rahel. Setelah dia berhasil diberkati, akhirnya dia pergi dari tempatnya Laban, dia mau kembali ke tempatnya si Esau. Dia mau kembali ke tempatnya Esau, dia udah kirim tuh istrinya, waktu itu di Sungai Yabok, dia seberangin istrinya, seberangin budak-budaknya, semua yang terakhir dia. Dengan membawa persembahan. Karena dia pikir waktu dia membawa persembahan kepada kakaknya Esau tuh kayak disogok gitu loh. Nih gua kasih lo dong persembahan nih. Mudah-mudahan Esau bisa ngampunin Yakub. Itu pikirannya dia saat itu. Tapi apa yang Tuhan mau? Kita gak boleh waktu rekonsiliasi kita harus punya pikiran yang benar. Gak boleh pikiran, oke, gue mau baikan sama dia, gue sogok deh. Itu salah, maksudnya itu bukannya caranya Tuhan. Makanya Tuhan buat Yakub itu bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan, dia bergumul melawan Allah dan melawan manusia dan dia menang katanya. Artinya apa? Waktu dia bergumul dengan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa Tuhan. Satu, dia menang. Melawan Tuhan, Tuhan bilang, oke, kamu menang. Kedua, dia bergumul dengan manusia. Siapa? Dirinya sendiri. Dan kedapatan dia menang. Hal mengampunin itu mudah apa gampang? Sulit atau sukar? Saudara, ngampunin itu kalau bukan karena kasih Tuhan itu susah loh. Tapi Tuhan bilang, waktu kita memutuskan kita mau mengampunin, itu Tuhan sudah mengampunin. Amin. Tuhan sudah mengampunin kita waktu kita bilang, Tuhan, saya mau mengampunin dia. Itu Tuhan sudah ngampunin kita. Tapi yang jadi masalah itu bergumul dengan Tuhan. Tapi yang jadi masalah bergumul dengan diri sendiri. Itu yang jadi masalah. Karena kenapa? Waktu kita memutuskan untuk mengampunin gampang. Tapi masalahnya di dalam hati kita nih. Oke, keluar mulut mengampunin. Tapi dalam hati masih nyesek, masih kesel, masih pahit, masih luka, masih sedih. Betul gak? Makanya perihal pengampunan itu Tuhan bilang, ada satu perikop yang khusus. Mengampunin itu harus 70 kali 7. Artinya tidak terhingga. Artinya apa? Kita mengampunin diri sendiri. Bergumul dengan diri sendiri. Oke Tuhan, saya ngampunin. Saya akan lepaskan. Itu cuman bisa kalau kita punya kasih Tuhan. Sehingga kita bisa menang. Seperti Yakub. Bergumul lawan Allah dan manusia dan menang. Rasa berdosanya dia kepada Esau itu ada dalam hati. Contohnya gini nih. Saya minggu lalu saya dititipin anak kucing. Jadi anak saya nih punya temen datang ke rumah, dia bilang dia mau nitipin anak kucingnya. Saya kan gak suka binatang ya, bukannya gak suka gitu. Saya bilang mama tuh gak gitu telaten gitu. Ntar kalau mama pergi-pergi nih binatang siapa yang kasih makan gitu kan ya. Siapa yang ngurusin, jadi saya gak kurang ini. Tapi dititipin cuma seminggu katanya. Karena ada apa gitu, ada yang dia mesti iniin. Oke, seminggu ya janji ya, deal seminggu. Oke, deal. Tau gak, anak kucing kan lucu ya. Miung gitu kan ya. Lama-lama dari saya cuma diamin aja, lama-lama saya gendong, tau gak. Lucu kan ya. Terus udah gitu kalau anak kucingnya kalau ngeliat saya, miung gitu. Jadi tiap kali saya gendong, lucu gitu loh. Nah udah nih, terus berjalan waktu. Nah beberapa hari yang lalu, pagi-pagi nih, anak kucing nih, saya udah kasih makan. Terus saya gendong. Nah anak saya mau berangkat kerja nih. Terus saya taruh tuh anak kucingnya. Saya taruh anak kucingnya.
Biasalah kalau anak saya mau pergi ya Ma, ya saya cium dulu, Tuhan berkati apa gini ya, doa ya apa. Biasalah, ujangan-ujangan orang tua. Tahu lah ya. Udah dong, dia naik mobil, tuh anak kucing lari. Bung. Toto, Saya tuh miara anak kucing itu walaupun seminggu, tapi udah jatuh cinta loh. Udah jatuh hati. Jadi waktu saya ngeliat itu, ya anak saya udah pergi kerja nih, tetep aja nangis. Aduh, apalagi kalau setiap kali ada kucing yang lain, piung, nangis lagi. Padahal bukan itu, kucing orang, gak tahu kucing siapa lewat, piung, nangis lagi. Akhirnya saya doakan, Tuhan ampuni saya. Aduh, saya salah nih Tuhan. Saya bikin kucingnya mati gitu kan ya. Udah dong. Udah, harusnya itu kan udah cukup. Tapi kenapa? Rasanya, rasa bersalahnya. Rasa, kenapa tadi ya? Kenapa gue gak gendong aja? Kenapa tadi ya? Kenapa gue gak kasih di dalam aja? Kenapa? Jadi banyak tuduhan. Bener gak? Kalau kita konflik sama orang kan banyak tuh. Seperti Esau sama Yakub. Yakub juga banyak tuduhan. Aduh, kalau dulu gue gak ngambil hak kesulungannya. Gue gak mungkin bisa dibunuh nih. Aduh, kalau gue gak ini. Pasti gak seperti ini. Aduh, kalau gak seperti ini. Pasti banyak tuduhan dalam hati. Nah ini dia, bergumul dengan diri sendiri. Itu perlu namanya kasih Tuhan. Supaya kita bisa bebas. Ingat kasihnya. Kalau tadi ingat kasihnya. Karena kasih Tuhan aja yang bisa memerdekakan kita. Ingat kalau kita ini ciptaan yang termulia. Kalau Tuhan sudah ngampunin kita. Siapa kita yang berani-beraninya gak ngampunin diri sendiri. Amin. Ya, jadi ingat. Rekonsiliasi dengan sesama itu bisa terjadi kalau kita sudah ngampunin. Sudah minta ampun dengan Tuhan. Artinya bergumul dengan Tuhan. Dan kita sudah minta ampun dengan diri sendiri, bergumul dengan diri sendiri. Kita sudah bebas dari tuduhan. Artinya kita sudah menang, katakan sudah menang. Amin. Jadi kita harus minta kasih Tuhan. Baru kita bisa menang. Amin. Bagaimana rekonsiliasi dengan sesama itu dapat terjadi? Yang pertama, bila masing-masing pihak memiliki. Karena kalau konflik pasti ada 2 pihak, 3 mungkin bisa lebih ya. Memiliki kasih yang tulus. Kasih adalah dasar untuk kita rekonsiliasi. Amin. Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk yang lehernya dan diciumnya dia. Saudara, waktu Yakub dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Dia menganggap Esau itu akan bunuh dia. Karena dalam pikirannya dia, waduh saya pasti dibunuh nih sama kakak saya nih. Karena saya sudah jahat nih, udah berdosa nih. Tapi waktu dia setelah dia bergumul dengan Tuhan. Dia menang. Dia minta kasih Tuhan. Saudara yang tahu apa yang terjadi? Rupanya kasih itu juga memulihkan Esau. Sehingga waktu dia berjumpa dengan Yakub, Esau memeluk dia. Dibunuh enggak? Enggak, tapi dipeluk. Artinya apa? Artinya waktu kita punya niat, saya mau Tuhan, saya mau rekonsiliasi. Sebetulnya rekonsiliasi itu bukan diri kita aja, tapi Tuhan pulihkan juga rekonsiliasi bagi lawan kita. Amin. Minta kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus punya kemauan yang baik untuk berdamai. Artinya harus punya goodwill. Kemauan yang baik untuk berdamai. Kejadian 33 ayat 1. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Haleluya. Waktu dia punya kemauan yang baik. Artinya apa? Dia bawa persembahan. Kalau sebelum dia bergumul dengan Tuhan, dia bawa persembahan tujuannya nyogok kakaknya supaya dia diampunin. Tapi setelah dia bergumul dengan Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan. Dia bergumul dan dia dibebaskan dari dosanya sendiri, dari dirinya sendiri. Itu cara pandangnya berubah. Dia bawa persembahan kepada Esau karena dia bilang gini, Esau, aku ini diberkati loh berlimpah-limpah. Aku memberikan kepadamu berkat yang aku terima dari Tuhan. Jadi memberikannya itu dalam konteks tidak nyogok. Tapi memberikan semua yang Tuhan kasih sama kita. Sebagian bukannya milik kita tapi milik Tuhan. Jadi cara pandangnya dia sudah berubah. Kepada apa yang saya punya itu punya Tuhan. Jadi saya bawa persembahan ini kepadamu. Karena saya mengasihimu. Dan yang luar biasanya lagi. Dia bilang, melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah. Gak ada.
Mungkin secara jasmani kita gak bisa melihat wajah Allah. Tapi Yakub bisa melihat wajah Allah. Di Kejadian 32 ayat 20, Yakub melihat Allah berhadapan muka. Wah, berarti Yakub tuh pernah ngelihat berhadapan muka dengan Allah. Dia tahu wajah Allah kayak apa. Karena dia tahu wajah Allah kayak apa, waktu dia ngelihat Esau, dia lihat, loh kok ada wajah Allah di mukanya Esau? Kok bukannya mukanya Esau? Kok mukanya Allah? Ini yang luar biasa. Jadi waktu kita melepaskan pengampunan dengan kasih Tuhan, itu wajah kita itu Tuhan covering dengan wajahnya Tuhan. Jadi setiap kita tuh bisa ngelihat wajah Tuhan melalui apa? Melalui pengampunan yang kita berikan. Melalui kasih yang kita berikan. Kita bisa melihat wajah Tuhan. Itu ada ayatnya. Di 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam dia. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kita akan melihat wajah Allah di setiap orang yang hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama, kita harus punya kasih. Yang kedua, keinginan, goodwill, keinginan untuk kita mau berdamai. Yang ketiga, empati. Empati. Kita harus menempatkan diri di pihak konflik. Jadi kalau kita misalnya kita konflik dengan seseorang, misalnya sebagai contoh tadi Ciayan gitu. Coba ya, misalnya saya ketemu Ciayan, kok mukanya asem nih misalnya. Coba saya tempatkan, kalau saya jadi Ciayan, kenapa ya saya begitu? Jadi jangan bilang, saya benar. Tempatkan posisi kita di posisinya dia. Kenapa saya bisa begitu? Kenapa dia bisa marah sama saya ya? Kenapa sih dia bisa ngambek sama saya? Kayak tadi istri dengan suaminya. Kenapa sih bini gue bisa ngambek nih? Tiba-tiba jeder marah. Kenapa gitu? Tempatkan posisi, oh jangan-jangan karena saya boncengin cewek tiap hari. Pantas marah. Bener gak? Coba tempatkan posisi kita di posisi lawan. Empati. Jadi di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kalau kita mau lakukan sesuatu, pikirin dulu. Kita mau gak digituin ya? Jangan kita mau gituin orang tapi kita gak mau. Oke, yang keempat. Kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan. Di Kejadian 33 ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ini Yakub. Karena dia merasa bersalah. Dia bersalah. Dia bilang dia sujud di depan kakaknya sampai 7 kali. Artinya dia mengakuin kesalahannya. Saya bersalah. Saya bersalah. Saya bersalah. Kalau udah salah ngaku. Nah itu kan rekonsiliasi antara dua pihak ya. Punya kasih yang tulus. Punya goodwill. Keinginan untuk berdamai. Punya empati, ngakuin kesalahan. Nah sekarang yang masalah kalau misalnya kita mau rekonsiliasi, kita mau damai nih. Tapi pihak lawan gak mau, bener gak? Pernah gak ada yang begitu? Gue mau bayan sama dia nih, tapi dia gak mau. Dia bilang, ngelihat mukanya aja udah gak mau gue. Gitu kan dia. Nah masalahnya itu gimana tuh? Nah gini nih ya, mulai dari diri sendiri. Angkat lagi tangannya. Mulai dari diri sendiri. Di Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Nah, saya ada satu cerita tentang negara Jerman. Di tahun 1950-an, Jerman itu terpecah menjadi dua. Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur ibu kotanya Berlin, Jerman Barat ibu kotanya Bonn. Mereka terpisah oleh satu tembok, namanya tembok Berlin. Yang memisahkan menjadi dua negara. Jerman Timur ini negara yang sangat miskin dan tertinggal. Sedangkan Jerman Barat ini negara yang kaya dan modern. Karena kemajuan yang terlihat di Jerman Barat, sehingga warga dari Jerman Timur ini merasa marah, benci, merasa iri gitu loh. Apa yang dilakukan oleh warga dari Jerman Timur? Mereka mengumpulkan sampah, mengumpulkan kotoran,
Karena batas negara itu cuma tembok. Kotoran, sampah, mereka lempar. Piung! Ke Jerman Barat. Warga Jerman Barat dapatnya apa? Sampah. Tapi apa yang dilakukan warga Jerman Barat? Warga Jerman Barat ini tahu. Warga Jerman Timur ini miskin, susah. Mereka mengumpulkan semua bahan makanan yang terbaik. Mereka kumpulkan dan mereka juga lemparkan. Mereka lemparkan. Dan itu terjadi bukan sama sekali. Lempar sampah, balikin berkat. Lempar sampah, balikin berkat. Lempar sampah, balikin berkat. Sampai akhirnya warga Jerman Timur itu merasa malu. Karena kebaikan yang dilakukan oleh warga Jerman Barat. Akhirnya saudara, pada tanggal 9 November 1989, tembok Berlin itu runtuh. Dan negara itu kembali menjadi bersatu. Jadi saudara, kalau misalnya apapun yang orang lakukan keburukan kepada kita, melalui perkataan kah, melalui perbuatan kah, apapun itu, balaslah dengan kebaikan. Karena kita tuh gak pernah tahu kebaikan yang kita lakukan saat ini akan mengubah kita di masa depan. Amin. Amin. Makanya dikatakan di firman, sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, amin, amin. Jadi saudara, kalau misalnya nih di dalam keluarga ada konflik, selesaikan. Dalam bisnis ada konflik, dalam pertemanan ada konflik, selesaikan, rekonsiliasi. Saudara tahu nggak? Apalagi dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, mantu, apapun itu. Kan firman Tuhan berkata, hayu rekonsiliasi. Berkat, kita mau doa tengkang-tengking di sini. Tuhan minta berkat, Tuhan berkati anak saya, berkati suami saya, berkati usaha saya. Cek dulu. Ada konflik gak kita? Mulai dari keluarga. Kakak dengan adik. Suami dengan istri. Orang tua dengan anak. Hubungan yang ada. Mantu dengan mertua mungkin. Atasan dengan bawahan. Rekan-rekan sekerja. Yuk rekonsiliasi yuk. Amin. Jadi kesimpulannya, saya undang para pemusik untuk naik. Kesimpulannya, 80% keberhasilan kita, kesuksesan kita ditentukan oleh seberapa kita berhasil dalam hubungan. Amin. Kalau kita pengen kita sukses, yuk kita bangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Di keluarga kita, di pertemanan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, apapun itu. Amin. Kalau ada konflik, selesaikan dengan baik. Sebelum kita menyelesaikan dengan sesama kita, pertama-tama selesaikan dengan Tuhan. Minta ampun. Kedua, selesaikan dengan diri sendiri. Baru kita bisa menyelesaikan dengan sesama kita. Punya kasih yang tulus. Punya itikat yang baik. Punya empati. Akuin kesalahan. Dan sedapat-dapatnya, bila itu bergantung kepadamu, Tuhan bilang apa? Hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang.